Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Oke, kita mulai saja. Ini lanjutan dari yang kemarin. Nanti kita akan berbicara tentang deflasi. Harapannya setelah mendapatkan materi ini kalian bisa menjelaskan tentang prosedur akumulasi untuk deflasi dari sumber daya mineral, kemudian menjelaskan tentang revaluasi, yang terakhir nanti menjelaskan bagaimana melaporkan pelaporannya, bagaimana pelaporannya. Ini nanti kita di kotak ketiga sampai ke 5, deflasi, revaluasi, dan penyajian serta analisis. Oke, kita masuk ke materi. Jadi sumber daya alam atau natural resources itu dapat dibagi menjadi atau termasuk menjadi atau secara umum dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah aset biologis dan yang kedua adalah sumber daya mineral. Mana aset biologis itu sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya mineral yang di dalamnya bisa ada minyak, gas, dan pertambangan mineral. Nah, fitur utamanya dari sumber daya mineral itu adalah pengambilan penuh atau konsumsi aset, jadi penambangan penuh. Dan yang kedua adalah penggantian aset hanya dengan tindakan alam. Nah, deflasi sendiri ini merupakan proses pengalokasian biaya perolehan sumber daya mineral. Yang harus dipahami adalah atau yang harus digarisbawahi adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana perusahaan itu menetapkan dasar biaya untuk penghapusan nilai dan apa pola alokasi yang harus digunakan oleh perusahaan. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah bagaimana menetapkan dasar depresiasi untuk sumber daya mineral. Yang pertama itu perhitungan dasar depresi itu melibatkan biaya praeksplorasi. Biaya praeksplorasi ini ada banyak. Contoh gampangnya adalah biaya perizinan sebelum melakukan eksplorasi. Kemudian yang kedua adalah biaya eksplorasi dan evaluasi. Nah, biaya eksplorasi dan evaluasi ini contohnya bisa berupa perolehan hak untuk mengeksplorasi, kemudian studi topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, kemudian pengeboran eksplorasi, ada biaya sampling, kemudian biaya yang terkait aktivitas evaluasi kelayakan teknis, dan viabilitas komersil atas penggalian sumber daya mineral. Nah, di eksplorasi dan evaluasi ini ada 2 pendekatan biaya, di mana IFRS ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan mengenai bagaimana memperhitungkan biaya eksplorasi dan evaluasi. Pendekatan pertama adalah menghapus biaya tersebut. Jadi, misalnya contohnya perusahaan A mendapatkan izin untuk melakukan penambangan di lahan A. Di lahan A ini sebelumnya diperkirakan ada 4 titik tambang yang bisa digali atau dilakukan pengeboran. Ternyata setelah eksplorasi dan evaluasi yang ada minyaknya dari 4 lokasi tambang tadi, dari satu lahan 4 lokasi tambang, ketika dilakukan penambangan hanya ada 1 yang memiliki cadangan tambang atau memiliki kandungan tambang di dalamnya. Dari 3 titik yang lainnya tidak memiliki kandungan tambang di dalamnya. Nah, bagi pendekatan pertama yang menghilangkan biaya, mereka boleh menghilangkan biaya penambangan di 3 titik tambang yang tidak mengandung sumber daya mineral. Misalnya kalau minyak ya dari 4 tadi yang ada minyaknya cuma 1. Nah, 3 tempat yang tidak ada minyaknya itu boleh dihilangkan biayanya.
Atau pendekatan yang kedua adalah semua biaya terkait pengeboran dikapitalisasi. Jadi yang 3 tadi tidak ada minyaknya, tidak ada kandungan minyaknya, tetap dianggap sebagai biaya. Itu 2 pendekatan, dan itu IFRS membolehkan perusahaan untuk menggunakan salah satu pendekatan. Jadi lebih fleksibel terkait dengan pendekatan biaya eksplorasi dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah biaya pengembangan. Setelah kelayakan teknis dan viabilitas komersial produksi ditunjukkan, aset dari eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi sebagai biaya pengembangan. Umumnya tahap pengembangan terjadi ketika perusahaan telah menetapkan bahwa lokasi tersebut memiliki tingkat sumber daya mineral yang wajar di dalam tanah, sehingga produksi akan menguntungkan. Nah, pada saat itu aset dari yang eksplorasi dan evaluasi tadi diakui sebagai aset selanjutnya yang akan diuji atas penurunan nilai untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak dicatat pada jumlah di atas jumlah yang terpulihkan. Nah, khusus untuk biaya pengembangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya peralatan berwujud, dan yang kedua adalah biaya pengembangan tak berwujud. Nah, biaya peralatan tak berwujud ini mencakup semua transportasi dan alat berat lainnya yang diperlukan untuk mengekstrak sumber daya mineral dan mempersiapkannya untuk dipasarkan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memindahkan alat berat dari satu lokasi penggalian ke penggalian yang lain. Tapi biasanya perusahaan tidak memasukkan biaya peralatan berwujud ini sebagai dasar deflasi. Karena perusahaan akan menggunakan beban penyusutan terpisah untuk mengalokasikan biaya peralatan tersebut. Namun beberapa aset berwujud, misalnya kalau kalian pernah nonton film tambang tuh biasanya ada rig itu kayak yang besi panjang terus kayak pondasi gitu. Nah, itu tidak dapat dipindahkan. Nah, perusahaan akan mengusulkan aset tersebut yang rig tadi selama umur manfaatnya atau umur sumber daya mineral, tergantung mana yang lebih pendek. Jadi kalau umur manfaatnya lebih pendek, dia akan menggunakan itu. Kalau umur pengeborannya yang lebih pendek, maka perusahaan akan menggunakan dasar waktunya adalah umur pengeborannya. Nah, yang kedua tadi adalah biaya pengembangan tak berwujud. Contohnya adalah biaya-biaya pengeboran, terus bikin terowongan, lubang, dan sumur. Biaya ini tidak memiliki karakteristik yang berwujud, tetapi tetap diperlukan untuk produksi sumber daya mineral. Nah, biaya pengembangan tak berwujud ini termasuk dalam biaya dasar dari deflasi. Dan yang tambahan, sebagai tambahan, perusahaan itu sering mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengembalikan kondisi properti ke kondisi alamnya. Maksudnya gini, perusahaan tambang harus mengembalikan kondisi lahan pertambangannya seperti sedia kala sebelum ditambang. Itu namanya restorasi. Nah, biaya restorasi ini biasanya dijadikan juga sebagai bagian dari dasar deflasi. Paham ya terkait restorasi nanti, tapi kita akan bahas restorasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu tadi adalah 3 biaya yang menjadi dasar penetapan deflasi. Kemudian kita masuk ke penghapusan nilai biaya perolehan sumber daya mineral. Setelah perusahaan menetapkan dasar deflasi, masalah berikutnya adalah menentukan bagaimana mengalokasikan biaya perolehan sumber daya mineral pada periode akuntansi. Nah, perusahaan biasanya menghitung deflasi menggunakan metode unit produksi.
Di mana depresiasi sendiri adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Rumusnya seperti di bawah ini. Total biaya perolehan dikurangi nilai residual dibagi total estimasi unit yang tersedia. Ini sama dengan beban depresi per unit. Nah, untuk depresi sendiri itu dihitung unit ekstraksi dikali biaya depresi per unit. Kita masuk ke ilustrasi aja biar lebih gampang dalam memahami. Macleod Company memperoleh hak pakai 1000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewanya adalah sebesar $50.000 dan biaya eksplorasi terkait properti sebesar $100.000. Biaya pengembangan tak berwujud yang timbul dalam pembukaan tambang sebesar $850, sehingga total cost-nya adalah $1 juta, di mana tidak disebutkan nilai residual di dalamnya. Asumsinya berarti kalau tidak disebutkan nilai residual adalah 0. Nah, Macleod memperkirakan bahwa tambang akan menghasilkan sekitar 100.000 ons perak. Sudah ketemu semua angkanya, kita tinggal masukkan ke rumus, di mana rumusnya adalah total biaya dikurangi nilai residual dibagi total estimasi unit yang tersedia, sehingga akan didapatkan beban depresi per unit. Karena tadi tidak ada nilai residualnya, berarti total biayanya adalah 1 juta dibagi total estimasi unit available atau yang tersedia sebesar 100.000, sehingga beban depresi per unitnya adalah $10 per ons. Nah, setelah itu, Macleod misalnya asumsinya mengekstraksi 25.000 ons perak pada tahun pertama, maka depresi untuk tahun berjalan adalah $250.000. Dari 25.000 ons dikali 10, karena tadi beban depresi per unitnya adalah $10. Maka Macleod mencatat depresi tersebut seperti berikut ini, di mana persediaannya dicatat di debit sebesar 250.000 dan akumulasi depresinya dicatat di bagian kredit sebesar $250.000. Tapi terkadang perusahaan tidak menggunakan akun akumulasi depresiasi. Dalam hal ini perusahaan mengkredit langsung aset sumber daya mineral. Laporan posisi keuangan Macleod akan menyajikan biaya perolehan sumber daya mineral dan jumlah akumulasi depresi yang masuk sampai saat ini seperti yang ada di slide. Jadi silver mine-nya, tambang peraknya itu 1 juta dikurangi akumulasi depresi 250.000. Beban depresi yang terkait dengan persediaan yang dijual adalah bagian dari beban pokok penjualan. Kemudian kita masuk ke memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Kadang-kadang perusahaan itu perlu mengubah estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Perusahaan melakukannya karena memiliki informasi baru atau karena proses produksi yang lebih canggih sudah tersedia. Sumber daya mineral seperti minyak dan gas dan beberapa logam langka baru-baru ini menghadapi tantangan terbesar. Estimasi dan cadangan ini kebanyakan hanya berupa tebakan berpengetahuan atau knowledge guess. Nah, masalah ini adalah sama dengan pelaporan untuk perubahan estimasi umur manfaat pabrik dan peralatan. Intinya adalah ada perubahan estimasi, bisa dari informasi yang baru atau karena proses produksinya lebih canggih sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian, caranya adalah dengan merevisi tingkat depresi secara prospektif, di mana perusahaan akan membagi sisa biaya perolehan dengan estimasi cadangan yang dapat dipulihkan paling baru. Nah, pendekatan ini memiliki banyak manfaat karena estimasi yang diperlukan sangat tidak pasti.
Selanjutnya kita masuk ke dividen likuidasi. Perusahaan sering sekali memiliki properti yang dimaksudkan untuk diekstrak sumber daya mineralnya sebagai satu-satunya aset utama. Jika perusahaan tidak mengharapkan untuk membeli properti tambahan, mungkin secara bertahap mendistribusikan investasi modalnya kepada pemegang saham dengan membayar dividen likuidasi, yang mana merupakan dividen yang nilainya lebih besar dari jumlah akumulasi laba neto. Nah, masalah akuntansi utamanya adalah untuk membedakan antara dividen yang merupakan hasil imbal modal dan yang tidak merupakan imbal hasil modal. Oleh karena dividen merupakan imbal hasil dari kontribusi awal investor, maka perusahaan yang membayarkan dividen likuidasi harus mendebit premi saham biasa sejumlah bagian yang terkait dengan investasi awal dan bukan mendebit saldo laba. Kita masuk ke ilustrasi biar lebih paham. Misalnya Calahan Mining memiliki saldo laba sebesar $1.650.000. Akumulasi diabetes pada properti mineral adalah $2.100.000 dan premi saham adalah $5.435.493. Dewan Direksi Calahan mengumumkan pembagian dividen $3 per saham atas 1 juta lembar saham beredar, sehingga perusahaan mencatat dividennya sebesar $3 juta sebagai berikut. Di mana saldo labanya di debit $1.650.000 dan agio saham biasanya $1.350.000 dan kasnya $3 juta. Kemudian kita masuk ke penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan item-item yang terkait dengan perusahaan pengeluaran eksplorasi dan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset tadi yang mau pakai pendekatan yang mana. Kemudian yang kedua, jumlah aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi atas sumber daya mineral. Kemudian kita masuk ke sumber berikutnya yaitu revaluasi. Sampai saat ini kita mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan prinsip biaya perolehan untuk menilai aset berwujud yang berumur panjang setelah perolehan. Namun, perusahaan memiliki pilihan. Perusahaan dapat menilai aset ini pada biaya perolehan atau nilai wajar. Contoh dari ilustrasi dari revaluasi, misalnya Network Rail adalah contoh perusahaan yang memilih untuk menggunakan nilai wajar untuk memberlakukan jaringan kereta apinya. Penggunaan nilai wajar menyebabkan peningkatan sebesar $4.289 juta pada aset berwujud yang berumur panjang. Ketika perusahaan memilih nilai wajar aset berwujud berumur panjang setelah perolehan, perusahaan mencatat perubahan nilai wajar dengan menyesuaikan akun aset terkait yang mencatat keuntungan yang belum direalisasi pada aset berwujud berumur panjang yang direvaluasi tersebut. Keuntungan yang belum direalisasi ini sering disebut sebagai surplus revaluasi. Kita lihat contoh terkait revaluasi tanah. Misalnya Siemens Group membeli tanah seharga 1 juta pada 5 Januari 2010. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi atas tanah tersebut pada periode berikutnya. Pada 31 Desember 2010, nilai wajar tanah menjadi 1.200.000. Nah, jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Debitnya tanah 200.000 dan kreditnya adalah keuntungan yang belum direalisasi tanah 200.000. Nah, tanah tersebut dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 dan keuntungan yang belum direalisasi atau revaluasi tanah akan meningkatkan penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, jika ini adalah satu-satunya penyesuaian revaluasi yang terjadi sampai saat ini, maka laporan posisi keuangan akan melaporkan
akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar 200.000. Kemudian aset yang disusunkan. Nah, untuk menggambarkan akuntansi, kita lihat contohnya aja untuk menggambarkan akuntansi evaluasi aset yang disusunkan. Misalnya Lenovo Group membeli peralatan seharga 500.000 yuan pada 2 Januari 2010. Peralatan memiliki umur manfaat 5 tahun. Disusunkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan nilai residu 0. Lenovo memilih untuk merevaluasi peralatan pada nilai wajar selama umur manfaat peralatan tersebut. Lenovo mencatat beban penyusutan 100.000 yuan karena tadi pakai garis lurus 500.000 dibagi 5 pada 31 Desember 2010. Jurnalnya adalah beban penyusutan 100.000 dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 100.000. Setelah jurnal tersebut, peralatan Lenovo kan nilainya tinggal 400.000 karena tadi sudah dikurangi penyusutan 100.000. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember senilai 460.000 yuan, meningkat 60 nilainya daripada akumulasi penyusutannya. Sehingga Lenovo membuat jurnal akumulasi penyusutan peralatan 100.000, peralatannya 40.000 dikredit dan keuntungan yang belum direalisasi atas evaluasi 60.000. Jadi jurnalnya berbeda dengan yang sebelumnya. Ini gambarannya. Lenovo akan melaporkan beban penyusutan 100.000 yuan. Akun akumulasi penghasilan komprehensif lain yang terikat dengan evaluasi tidak boleh memiliki saldo negatif dalam situasi apapun. Ini catatannya ya. Kemudian terkait isu revaluasi, perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset, misalnya bangunan, dan tidak merevaluasi aset lainnya seperti tanah atau peralatan. Jadi perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih aset mana yang mau direvaluasi. Nah, sebagian besar perusahaan tidak menggunakan akuntansi revaluasi. Kenapa? Karena yang pertama, biaya yang besar dan berkelanjutan sehubungan dengan appraisal. Ketika kita menggunakan nilai wajar, maka kita harus mempunyai dasar, dan dasarnya itu biasanya didapatkan dari appraisal. Nah, kalau setiap aset yang kita gunakan harus di appraisal, itu memberikan beban yang lebih untuk perusahaan, sehingga jarang digunakan. Yang kedua, keuntungan yang terkait dengan revaluasi di atas biaya historis tidak dilaporkan dalam laba neto, melainkan langsung masuk ke ekuitas. Nah, sisi lainnya adalah kerugian terkait revaluasi di bawah biaya historis akan menurunkan laba neto. Sebagai tambahan, beban penyusutan yang lebih tinggi yang terkait dengan aset yang direvaluasi juga akan mengurangi laba neto. Nah, perusahaan yang memilih menggunakan akuntansi revaluasi seringkali berada pada lingkungan yang inflasinya sangat tinggi, di mana angka historisnya sama sekali tidak relevan lagi. Jadi kalau menggunakan ada di lingkungan yang inflasinya tinggi, maka biasanya harganya akan naik terus. Ketika harganya naik, berarti kita perusahaan akan cenderung mendapat keuntungan daripada kerugian. Selain itu, beberapa perusahaan memilih pendekatan revaluasi karena perusahaan ingin meningkatkan basis ekuitasnya. Nah, di mana peningkatan basis ekuitas dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan perjanjiannya atau menyediakan jaminan tambahan kepada investor dan kreditor bahwa perusahaan tetap rasio solvabilitasnya tetap tinggi. Kemudian kita masuk ke penyajian dan analisis. Perusahaan harus mengungkapkan dasar penilaian. Biasanya biaya historis, kayak tadi kebanyakan pakai biaya historis daripada nilai wajar.
Untuk aset tetap dan sumber daya mineral bersama dengan janji, hak gadai, komitmen lainnya yang terkait dengan aset tersebut. Perusahaan tidak boleh saling menghapus liabilitas yang dijamin dengan aset tetap dan sumber daya mineral terhadap aset tersebut. Sebaliknya, kewajiban ini harus dilaporkan dalam bagian liabilitas. Kemudian kita masuk ke analisis aset tetap. Jadi ada yang dinamakan dengan aset turnover ratio atau rasio perputaran aset. Ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan penjualan. Jadi seberapa efisien perusahaan memaksimal asetnya dalam menghasilkan penjualan. Contohnya misalnya di Adidas, total penjualannya adalah 10.799. Total penjualan di 31 Desember 2008 adalah 9.533 dan total penjualan di 31 Desember 2007 adalah 8.325. Di mana pendapatan bersihnya adalah 644. Maka untuk mencari aset turnover-nya, rumusnya adalah net sales atau penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Biasanya 2 periode. Maka net sales-nya adalah 10.799 dibagi 9533 ditambah 8325 dibagi 2. Sehingga aset turnover ratio-nya atau rasio perputaran asetnya adalah 1,21. Jadi semakin tinggi nilainya akan semakin bagus aset dalam menghasilkan penjualan. Yang kedua adalah profit margin on sales. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan pendapatan operasional dari tingkat penjualan tertentu. Dengan data yang sama, rumus profit margin on sales adalah net income dibagi net sales. Income-nya 644, net sales-nya 10.799, sehingga hasilnya rasio profit margin on sales-nya adalah 5,96%. Kemudian yang ketiga adalah rate of return on asset atau tingkat imbal hasil atas aset. Dia digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Kalau tadi aset turnover itu menghasilkan penjualan, kalau rate of return on asset ini menghasilkan laba. Rumusnya adalah net income dibagi average total asset. Jadi 644 dibagi 9533 ditambah 8325 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 7,2%. Tingkat imbal hasil sebesar 7,2% ini digunakan untuk mengukur profitabilitas dengan baik karena rasio ini mengombinasikan dampak margin laba dan perputaran aset. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.